Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat rak pada tanaman hias. Bukan pepaya lagi ya, pepayanya udah dulu. Kita beralih ke tanaman hias. Kenapa tanaman hias? Biar kita dicintai sama orang-orang dan mencintai tanaman seperti mencintai istri, pacar. Dan kita merawatnya gimana? Kita lihat cara membuat raknya biar cantik, indah, ditata biar enak, dipandang juga enak. Gimana caranya? Pelan-pelan tapi pasti. Jangan lupa like, subscribe, like, dan komen. Let's go. Pertama-tama inilah kaca bekas. Kaca bekasnya kita potong, kita ukur. Ukurannya 25 cm 25 cm. Penting siku dulu 25 cm 25 cm. Kita tandai dengan menggunakan stipo kalau bahasanya dulu. Kalau kita masih sekolah mengenal stipo itu. Stipo itu untuk menghapus pulpen yang salah. Tapi kita tidak membahas stipo ya, kita membahasnya tentang cara membuat rak atau tatakan tanaman hias. Nah, kita tandai dulu menggunakan stipo dulu. Biar kenapa harus stipo bukan spidol? Karena stipo itu tandanya lebih jelas di kaca. Nah, kita buat setengah lingkaran. Berhubung di sini nggak pada busur atau itu menggunakan bekas kipas angin tersebut, kita menggunakan barang bekas semuanya kecuali beso sama penggarisnya itu enggak bekas, itu beli itu. Nah, kita ukur potongnya, kalau diukur lagi biar motongnya lebih enak dan enggak pecah nanti. Nah, kita menggunakan pemotong kaca. Itu pemotong kacanya diisi dengan minyak tanah sebagai pelumas. Diisi yang di atas itu dikendurkan sedikit biar turun, kan dicelupin. Itu harus lurus, itu harus pakai perasaan itu untuk menggarisnya itu pelan-pelan aja, tapi pasti didorong pelan-pelan. Nah, itu terus itu diganjel pakai spidol atau apalah yang lain, kan bisa ditekan langsung aja, ntar jadi garis lurus kayak gitu. Sebelum menggunakan pisaunya kita celupkan dulu, atau dipakai yang sekrup yang belakangnya itu dikendorin dulu. Nah, gitu pelan-pelan tapi perasaan, langsung bisa set. Nggak boleh diulang-ulang itu. Kalau diulang-ulang terjadinya jelek, pasti agak pecah-pecah. Itu harus lurus, plus itu punya kerak gitu. Nah, pelan-pelan aja kayak gitu menggunakan barang bekas. Kalau udah selesai, yang sekrupnya paling atasnya itu dikencengin lagi biar minyak tanahnya gak keluar. Untuk memecahkannya, kalau badan miring kayak gitu menggunakan tang sedikit aja, diongkek tak ya, kayak gitu. Itu ada suaranya itu, tapi suaranya tak matikan. Kenapa dimatikan? Ya biar nggak mengganggu lah. Nah, jadinya kayak kipas, tapi itu sudutnya udah siku-siku kayak gitu, bagus kan jadinya. Tinggal dihaluskan aja, itu pelan-pelan aja, yang penting pasti. Nah, itu ada lagi itu kan bekas kaca pecah itu. Yang penting sikunya, yang penting dilihat itu sikunya. Kalau udah masih bagus sikunya, kita bisa lah. Nah, harusnya ada penggaris siku lagi biar lebih bagus jadinya. Nah, kita celupkan dulu. Habis celupkan dikendori dikit. Nah, kayak gitu didorong lah gitu, kayak perasaan pelan-pelan. Nah, kayak gitu kan bagus kan. Nah, kita ganjel lagi, tekan tak. Nah, bunyi itu harusnya, tapi suaranya tak ilangin. Namanya kreatif kayak gitu, anak kreatif pelan-pelan. Anak Indonesia, anak kreatif, memanfaatkan barang bekas. Nah, kita tekan pelan-pelan, kita dorong kayak gitu, terus dorong terus. Nah, terus
harus pakai perasaan itu. Kalau perasaannya labil nggak jadi, ntar nggak bisa miring, kita kencengin lagi. Nah, kita pakai tang lagi, tak, tak, jadi kan langsung miring. Itu harus sekali dorong ya, nggak boleh banyak-banyak kayak gitu. Nah, kalau ada yang kecil, lagi habis ini nanti diremplas, diamplas lah gitu. Habis ini diamplas biar nggak kena tangan, biar nggak tajem. Pelan-pelan aja, kita udah dapat 2, kita buatnya sampai 4, 5, kalau semakin banyak bekasannya semakin bagus. Nah, itu udah jadi kan. Nah, kita remplas pelan-pelan aja, ujung-ujungnya pakai remplas biasa aja. Kalau yang lebih bagus itu pakai circle itu, tapi yang remplas khusus kaca itu. Tapi berhubung di sini nggak ada, saya pakai remplas biasa aja, yang penting nggak tajam aja udah. Kalau yang pakai circle itu, oh itu cakep lagi, itu bisa rata, bisa nggak tajamnya nggak terlalu, bisa dimiring-miringin, bisa banyak lah ya nonton aja di channel yang lain kan banyak. Kita saling belajar, saling mengkritik, saling diskusi, yang penting bagus ya gitu kan, untuk kemajuan negara Indonesia. Kreatif sedikit-sedikit, yang penting kan menghasilkan. Bisa sih dijual, tapi saya enggak lah, ntar bingung ekspedisinya juga, ini banyak soalnya juga, saya bisa membuat banyak juga. Nah, itu cuma buat di rumah aja udah. Jadinya berapa itu, banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5, jadi banyak kan. 6, ya tergantung kacanya juga, dapatnya berapa kacanya itu kita bersihkan dulu nanti. Nah, ini saya beli klemnya itu di toko online banyak kok, kayak gini. Klemnya itu banyak di toko online, yang berbagai macam inilah. Udah dapat cekrupnya, udah dapat untuk pengaitnya juga, semuanya udah dapat, tinggal kita masang aja nanti. Nah, ini perhatikan ya, untuk memasangnya, kita kalau masang biar seimbang kita pakai selang timbang, harusnya waterpass. Berhubung waterpass nggak punya, harganya mahal, di atas ya mahal lah, kalau 25-30 untuk kecil. Nah, kita pakai selang timbang aja, harganya 3.000 atau 5.000 udah dapat. Beli aja ya, 2 meter atau 3 meter udah cukup gitu. Kita isi air, nah kita sampai penuh, yang penting hilang ininya ya, gelembung di dalamnya itu. Kita isi pelan-pelan dulu. Nah, kayak gitu udah jadi kan. Nah, panjang kayak gitu, yang penting dipasin aja kayak gitu. Nah, pas kan, garisnya itu ada garisnya ya, kayak gitu. Itu udah seimbang lah. Nah, penggunaannya itu kita ukur dulu mau diletakkan di mana kan, siku di situ kan, siku di situ kita pasin dulu, kita tandain dulu. Yang penting pas tengah-tengah atau agak minggir keluar dikit lah. Nah, kayak gitu, jangan terlalu dalam ntar jadinya lempiang, atau ya bisa sih tapi ntar jadi nggak kuat. Kalau gitu kan kuat, ditaruh apapun kuat. Ya bebannya jangan berat-berat, nanti kalau berat-berat juga pecah kacanya gitu. Inilah, sesuaikan aja lah gitu. Kita tandain aja pelan-pelan kayak gitu. Kalau kacanya lebih tebal lebih bagus, 5 mili itu udah bagus banget itu. Ini mungkin 3 mili kok, bekas aja, cari di bekas nggak ada yang 5 mili, yang adanya kita selang timbang kayak gitu ya. Selang timbangnya dipasin dulu titiknya 1, ntar satunya ngikutin baru dikasih tanda. Harusnya orang 2 ini, soalnya saya orang 1 juga agak susah, tak tandain pakai jari aja. Nah, kayak gitu, dipakai jari aja udah.
oh di sini gitu, tak tandain nanti ditimbang lagi, geser lagi enggak, kalau geser berarti belum seimbang, kalau enggak geser nanti ya kayak gitu, berarti udah seimbang kayak gitu, udah datar lah. Nah, jangan lupa ya masih pakai masker dalam keadaan apapun, pakai masker. Nah, seimbang berarti udah seimbang kayak gitu. Kalau udah seimbang kita nanti dibur aja. Nah, kita cari titik-titiknya yang penuh dengan perasaan dan ketelitian. Kalau sudah seimbang kita mulai bur, pengeburan sesuai dengan ukurannya murnya yang mau ditancepin ya. Beli bur itu murah kok, untuk bur kayak gitu, burnya, mata burnya itu disesuaikan aja dengan skrupnya tadi. Skrup yang kita beli dengan klemnya itu pasin aja, nggak apa-apa, kita bur pelan-pelan. Nah kayak gitu. Jadi suaranya tak hilangin, soalnya kenapa, kalau nggak dihilangin suaranya kenceng banget, burnya juga semuanya kita hilangin aja. Nah kita masukin dulu untuk apa ya ini ya, skrup rumah-rumahnya yang dari plastik itu loh, biar nggak geser, nggak rusak temboknya juga. Nah berarti kurang gede dia, dipasin dulu dengan skrupnya, dalamnya juga dipasin. Kalau udah pas nanti bisa masuk, semuanya udah bisa gitu. Nah kita ukur masuknya berapa. Setelah itu kita masukkan, kita pukul dengan palu. Nah kayak gitu kan udah jadi. Ini soalnya saya pakai tripod ini, nggak ada yang megangin, ntar takutnya kalau megangin juga tempatnya di pojokan juga susah kan, pakai tripod aja udah bisa lah. Kalau semua mau meniru kayak gini lah itu, kita bur pelan-pelan aja, yang penting happy, gak usah pusing-pusing. Kalau kita mau kreatif banyak kok. Oh iya, dulu belum bisa buat video stroberinya itu, karena itu stroberi itu di atas tuh. Saya juga nanam stroberi, kalau ada buahnya, ada ininya, saya kasihkan sama orang-orang. Kalau enggak dimasak, dibuat jus sendiri. Banyak kok, cepet. Kalau di sini cuacanya agak dingin lah, sesuai. Nah, kita masukkan semuanya kayak gitu lah. Itu klaimnya itu, tinggal dimasukkan murnya aja udah jadi. Nah kita mur dulu ya, harus pas, yang atas di atas, yang bawah yang di bawah. Kan ada atas bawah kan, dulu kecilnya itu kita pasin kayak gitu. Namanya ini rak sudut, hasilnya rak kaca sudut. Ya kayak gitu kan. Ini videonya juga tak cepetin, kalau enggak panjang, soalnya saya mau tak potong jadi dua, nanti yang nonton bingung jadinya, ada part 1 part 2. Ya udah tak jadiin satu aja, besok buat yang lain kan bisa. Nah gitu, dipasin harus pas. Nah cakep kan jadinya, kita pasang. Kalau belum masuk semuanya, yang ujung itu dipotong juga apa, pakai dipotong lagi bisa. Tapi berhubung itu udah masuk semuanya, udah sesuai sikunya, udah sesuai dengan kebutuhannya, ya udah cukup aja. Nah kita masukin karetnya kecil ini yang agak susah, ini ya penting nih, biar nggak kacanya nggak pecah kalau ditekan pakai skrupnya itu, kan ada karetnya. Harusnya karetnya 2 atas bawah, tapi dapatnya 1, ya udah nggak apa-apa lah, bawah aja pas skrupnya itu, biar nggak pecah. Kalau kita tekan nanti timur bisa pecah kalau nggak ada karetnya ini. Bisa diganti dengan karet ban sih juga bisa.
itu buat ngait aja biar nggak gerak, biar nggak ini. Nah, dipasin pelan-pelan. Nah, kita masukin kayak gitu pelan-pelan aja. Agak susah ini soalnya masukinnya, harus pakai obeng gitu. Hasilnya dengan karet ban atau karet yang lain, disilen juga bisa, tapi nggak rapi ya. Kayak ini kan rapi jadinya. Nah, kita pasang dulu ya. Nah, kita sekrupnya dari bawah aja ke atas. Harus seimbang itu pas ngeplekinnya. Kalau nggak seimbang nanti miring dia. Nah, kayak gitu, pelan-pelan aja, yang penting pasti. Nah, jadi kan udah gak jadi, tinggal dikasih ya, kuat itu, dan nah, itu kencengin lagi kalau masih gerak-gerak kayak gitu. Kita buat dua, di bawah juga ada satu lagi. Nah, kencengin, harus kenceng. Kalau nggak kenceng, kalau masih ada rongganya kita tuh masih kan, masih ada rongganya, berarti kita masukin lagi. Harus yang di tembok itu juga kencang, kalau nggak kencang ntar gerak dia. Nah, kalau udah kencang kayak gitu kita masukin pas, dia nggak gerak. Kalau nggak kencang dia agak goyang-goyang gitu. Nah, cakep kan jadinya. Kalau sudut-sudut kayak gitu dikasih 2 atau 3 kan cakep. Kalau ini kan tak kasih 2 aja nanti rencananya, udah nggak gerak, udah kuat ya. Tapi potnya jangan gede-gede ya. Nah, kalau gede-gede berat bebannya kaca nggak kuat. Kalau 5 milinan juga kuat lah. Kalau 5 mili kan kuat. Kalau ini cuma 3 mili kok. Nah, kayak gitu. Nah, yang kecil aja potnya kayak gitu. Nah, kalau yang lebih bagus lagi kasih yang putih potnya. Agak gede juga bisa. Nah, dikeluarin dulu. Wah, ada suara pesawat terbang nih di sini. Nah, kayak gitu dikeluarin. Nah, cakep kan jadinya. Lebih indah, lebih inilah, nggak memakan tempat, juga sesuai. Nah, kita buat 2 ini. Duanya lah, ini udah tak ganti potnya itu yang kecil aja sama stroberi. Nah, jadinya kan kayak gini, cantik jadinya. Coba stroberinya itu tanaman yang alocasia silver, tapi alocasia silvernya kecil-kecil, punya masih anak-anak, belum yang banyak putih tapi nggak kuat, kegedean dia indukan. Nah, kayak gitu. Nah, cakep kan jadinya. Yang tapi ya kurang rapi, masih ada stiponya, itu nggak apa-apa lah, yang penting udah berkarya. Terima kasih ya. Menggunakan barang bekas dari kaca kan enak, nggak simpel, mudah, tapi hasilnya wow, bagus juga kan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia.